Oke, mungkin dalam konteks kelembagaan dulu ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol mengenai kepemimpinan. Tapi like it or not, tadi Farina juga ngomong mengenai kalau bisa jangan terlalu banyak rumor atau fear mongering atau apapun lah ya. Justru yang saya tekankan beberapa waktu yang lalu itu penting dalam suatu lembaga dalam menanggulangi atau menghadapi krisis itu perlu untuk adanya Chief Worry Officer. Well, every day we see itu a lot of bad news ya. Jadi kayaknya banyak banget berita-berita yang fear mongering, terus fear based narratives lah gitu, rather than a much hopeful future gitu. Now, of course, we have to be realistic gitu. Jadi it is necessary to go through this crisis with a lot of leadership, a positive outlook, tapi juga at the same time we have to navigate this through gitu. Nah, makanya happy banget ada teman-teman yang ada di sini semuanya, dan mungkin I'll let my co-host to introduce panelis kita plus our main speaker Pak Gita Wirjawan. Thank you so much for being here today. Mungkin gitu kali ya di pembukaannya. Iya, jadi kita di sini pengen ada conversation Pak dari generasi muda gitu, dari young entrepreneurs kepada yang people that we look up to, dan obviously Pak Gita adalah salah satu yang kita pengen banget dengerin insights-nya, perspektifnya, and just how to go through this crisis. Yang pertama ada Abi Mantra Pradana. Abi ini sebenarnya dia seorang arsitek, tapi dia juga co-founder dari Sana Studio, community-based health gym and studio, dan juga ada coffee shop-nya. Jadi ada beberapa lini bisnis di dalam sana itu. Sebelumnya mereka hanya bisa menampung 40 orang per kelasnya, tapi justru COVID ini membawa rezeki buat Abi, karena jadi bisa nambah 100 orang justru sekarang di kelasnya itu. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan adalah gimana, apakah harus mengubah strategi bisnisnya nih, harus fully go online atau tetap stick dengan the previous business strategy. Kemudian Real, CEO Muslim Market, e-commerce Muslim, dan juga CEO Sukma, fashion retail yang berbasis mayoritas tuh offline. Sebenarnya ada outletnya dan juga sekarang ada online, tapi karena COVID harus tutup outletnya dan harus ada penyesuaian gaji. Dan juga untuk SPG yang ada di outlet diberikan santunan sembako. Nah, biasanya kalau udah fashion Muslim retail gini, kalau di bulan Ramadan menjelang Lebaran justru lagi mendulang rezeki, tapi sekarang jadi karena ada krisis justru turun. Nah, Real ini juga sebelumnya adalah founder dari investment firm, portfolionya kebanyakan F&B industri, Pak Gita. Dan sebelumnya Real itu adalah seorang banker. Jadi dia sama kayak Pak Gita, switch langsung jadi entrepreneur. Gitu. Mungkin langsung pertanyaan pertama ke Pak Gita deh. Untuk jadi leader di masa COVID-19 ini, sebenarnya you're back in being an entrepreneur, you always has been an entrepreneur. Hal prioritas utama yang dilakukan ketika lagi krisis seperti saat ini, what would you do? Oke, mungkin dalam konteks kelembagaan dulu ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol mengenai kepemimpinan. Tapi like it or not, tadi Farina juga ngomong mengenai kalau bisa jangan terlalu banyak rumor atau fear mongering atau apapun lah ya. Justru yang saya tekankan beberapa waktu yang lalu itu penting dalam suatu lembaga dalam menanggulangi atau menghadapi krisis. Itu perlu untuk adanya Chief Worry Officer, ya. Kan ada Chief Executive Officer, Chief Finance, tapi ada orang yang bisa berperan sebagai Chief Worry Officer supaya dia tuh worry terus, ya kan? Dan tugasnya dia adalah untuk khawatir dan memastikan setiap orang di lembaga itu khawatir, tapi bukan threatening ya, tapi lebih a warning mengenai krisis apapun, termasuk COVID-19, supaya itu ownership taking terhadap masalah atau permasalahan itu lebih menyeluruh, dan seringkali itu di lembaga atau di apapun lah ya, grup, komunitas, keluarga atau lembaga, itu kurangnya ownership taking terhadap suatu krisis.
Nah, untuk supaya bisa di-own krisis atau situasi yang kurang berkenan, itu perlu ada Chief Worry Officer. Jadi saya agak beda ngelihatnya. Nah, tentunya kalau menghadapi krisis COVID-19 ini, leadership yang dibutuhkan adalah satu, dia tuh bisa mendengar dan bisa meng-own worry-nya itu yang sudah disampaikan oleh Chief Worry Officer-nya, dan dia memastikan adanya analisa. Dan analisa secara bukan hanya intuitif saja, tapi secara empiris. Ya, gimana untuk menghadapi. Yang saya lihat di banyak tempat, di banyak negara, bahkan di sini juga, itu yang digunakan hanya intuisi, bukan empiris atau data empiris untuk bisa menentukan kerangka pemulihan ataupun langkah-langkah yang harus diambil. Nah, itu kalau menurut saya penting. Jadi step pertama adalah harus adanya Chief Worry Officer. Kedua, adanya analisa mengenai data atau informasi yang terkait dengan krisis apapun, apakah itu COVID-19 dan lain-lain lah. Nah, terus yang ketiga itu adalah dilakukannya pengkerangkaan langkah-langkah yang harus diambil. Nah, yang keempat, kalau menurut saya itu harus adanya assess and reassess mentality. Ya, jadinya seringkali itu pemimpin kalau menghadapi situasi yang agak-agak gawat atau kritis, itu tidak adanya keterbukaan, ya, keterbukaan atau flexibility atau agilitas bahkan, untuk bisa mengakses dan reassess supaya ada keterbukaan di mana langkah-langkah yang tadinya udah diambil itu gagal, ya kita harus reroute atau kita harus restep atau kita harus reject. Nah, itu yang kalau menurut saya penting. Nah, semakin kita bisa menunjukkan keterbukaan, agilitas, dan fleksibilitas, itu kalau menurut saya justru membuahkan kepemimpinan yang justru sangat dibutuhkan dalam situasi yang agak genting. Nah, itu kita bisa lihatlah seperti di Singapura, ya kan? Singapura kelihatannya, they were rocking and rolling kan, di babak-babak awal menangani COVID-19, ternyata erupsi mengenai migrant workers terjadi beberapa waktu yang lalu, ya mereka harus assess and reassess. Dan kalau menurut saya mereka punya bekal lah secara keuangan, secara ekonomi, dan secara teknokratis untuk menyikapi erupsi-erupsi yang tidak diantisipasi, seperti dalam konteks migrant workers yang ternyata tingkat penularan itu tinggi sekali, bahkan sudah mencapai puluhan ribu sekarang. Nah, jadinya in essence untuk menghadapi krisis seperti COVID-19 itu, you need to have open-mindedness, you need to have a chief worry officer, and you need to have the ability to analyze and reanalyze, especially if you're wrong. Kalau misalnya ini small business gitu Pak, startup lah gitu, itu yeah, okay. apa yang chief worry officer-nya? Chief Worry Officer-nya ya kalau startup yang kecil, kalau karyawannya 5-10 tuh gampang sekali ya ownership taking-nya. Tapi kalau karyawannya udah ratusan, itu seringkali susah karena ada gap komunikasi. Komunikasi dalam lembaga tuh kalau menurut saya harus inklusif, harus transparan, dan harus real time. Seringkali kelembagaan tuh gagal karena tidak terjadinya diseminasi informasi secara real time, ataupun secara inklusif, ataupun secara transparan. Nah, itu yang menyebabkan kesulitan dalam kelembagaan. Nah, kalau dalam dunia usaha yang baru nascent atau baru startup, tergantung. Kalau saya lihat, COVID-19 ini akan membuahkan 3 pergeseran. Yang pertama adalah negara atau perusahaan itu akan lebih banyak utangnya. Oke, apakah itu utang terkait dari utang yang sudah dia pinjamkan, yang sudah dia pinjam sebelumnya, atau utang baru yang dia perlu untuk supaya bisa survive? Dan di tingkat kedaulatan atau sovereign atau negara, itu tentunya akan lebih banyak lagi porsi utang, karena mereka harus memberikan jaring pengaman sosial, harus memberikan fasilitas kesehatan, dan bahkan harus memberikan bantuan untuk restrukturisasi untuk banyak sekali korporasi. Ini sudah identik dengan banyak sekali negara, ya. Nah, yang kedua, ini kalau menurut saya pergeseran dari non
virtual ke virtual, atau dari fisikal ke virtual, atau dari komunal ke non-komunal. Nah ini kalau menurut saya ini akan sangat berdampak terhadap business model. Yang paling kena tentunya apapun yang sangat fisikal. Real estate kalau menurut saya itu udah nyata, commercial real estate itu value proposition-nya udah drastis turun. Karena orang udah nggak melihat adanya manfaat untuk ke kantor lagi, karena mereka sudah bisa menemukan cara untuk seproduktif sebelumnya dengan hanya di rumah saja. Dan itu secara nggak langsung ataupun langsung commercial real estate proposition itu akan collapse, ya, value proposition. Tapi kalau residential real estate itu semestinya akan lebih robust karena kepentingan orang untuk tinggal di rumah itu akan lebih tinggi ke depan. Dan yang ketiga tentunya adalah penggunaan teknologi. Jadinya apapun yang kita lakukan sekarang walaupun belum kental dengan teknologi, itu harus ditempel dengan teknologi, garis miring digitalisasi. Dan digitalisasi ini tentunya akan sangat lebih rampant di masa depan, not too distantly, bahkan in the near foreseeable future. Nah ini saya ngelihat dalam dunia digital pun juga yang diberkahi nggak semuanya, yang diberkahi justru marketplace. Tapi kalau ride sharing, ya karena adanya keterbatasan mobilitas, aktivitas fisik, sulit sekali untuk mengantar barang dari satu titik ke titik lainnya, apakah itu barang, jasa, ataupun orang, itu akan sangat terbatas oleh PSBB dan policy-policy yang membatasi physical movement atau mobility. So, jadi tiga hal yang akan terpengaruh oleh COVID ini terhadap startup ataupun non-startup. Satu adalah utang itu akan bertambah. Dua, dari komunal ke non-komunal. Terus yang ketiga adalah digitalisasi. Pak, as a follow-up question nih Pak, you were saying earlier about komunikasi di dalam lembaga itu kadang-kadang seringkali tidak terjadi secara mungkin clear atau tidak kurang inklusif gitu. Gimana sih Pak komunikasi yang efektif yang harusnya dilakukan oleh seorang leader ya when they're telling bad news, especially di going through a crisis gitu kan, banyak perusahaan yang melakukan PHK atau furlough dan lain-lain gitu. Itu cara mikirnya gimana atau mungkin practical tipsnya gitu? Ini yang sering kita lihat di perusahaan atau di lembaga atau di pemerintahan, itu adalah the absence atau the scarcity of bearer of bad news. Karena takut kan menyampaikan bad news, ya kan? Dan itu there's a lot of ass kissers bahkan di organisasi atau di perusahaan atau apa. Itu yang membahayakan justru. Jadinya pemimpin tuh biasanya yang sukses itu dia bisa mengelilingi dirinya dengan 4 atau 5 orang yang mana masing-masing itu satu atributnya adalah sepinter pemimpinnya. Kalau bisa lebih pinter dari pemimpinnya. Dan dua tentunya loyal. Dan ketiga itu dia berani menyampaikan apapun. Nggak positif, nggak netral, ataupun negatif. Dan itu yang kalau menurut saya yang telah membuahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan itu bisa sukses. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan di startup itu groupthink-nya tinggi sekali. Groupthink itu karena anggaplah bosnya udah mikir ini lebih baik ke timur atau ke barat. Terus anak buahnya tuh gampang sekali terpengaruh atau gampang sekali untuk melakukan ass kissing atau melakukan asal bapak senang atau apapun supaya dia pikir nasib dan profesi kedepannya itu akan lebih diberkahi. Nah itu kalau itu absen, kalau menurut saya itu akan mendiscount value proposition dari perusahaan. Dan itu juga bisa di-contextualize dalam pemerintahan ataupun negara. Kalau menurut Bapak saat ini menyambung itu, leadership dari pemimpin Indonesia saat ini gimana untuk menanggapi itu? Oh, kalau menurut saya sih bagus ya. Tapi kan yang problemnya adalah ini negaranya besar sekali dan permasalahannya ini besar sekali. Kalau saya lihat itu koordinasi komunikasi antara pusat dengan daerah itu masih bisa diperbaiki. Bahkan di pusatnya pun juga masih bisa diperbaiki. Dan saya melihat adanya banyak atau beberapa versi yang berbeda antara satu lembaga di pusat dengan lembaga yang lain di pusat
untuk mengkuantifikasi permasalahan. Ada yang satu meremehkan, ada yang satu tidak meremehkan, ada yang nggak ngerti apakah ini harus diremehkan atau ini diperbesar permasalahannya. Nah, itu yang harus di koordinasi supaya keterpaduan itu lebih tinggi. Oke. Far? To follow up on that, penasaran aja, pengen belak-belakan dikit Pak. Kalau misalnya if you're still in the government today, what would you suggest or what would you recommend yang Pak Gita mungkin sekarang belum lihat tuh belum ada gitu Pak? Well, I would not be in the government ever, right? So I had my my taste. Dan kalau menurut saya ini dalam konteks COVID-19 kan? Yes. Ya. Penanganan krisis ini, Pak. Betul. Krisis ini sebetulnya udah merupakan krisis keuangan dan ekonomi, tapi ini sebetulnya nggak lepas dari krisis kesehatan. Iya kan? Dan saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa krisis ini adalah krisis kesehatan. Dan ketidakpastian ini karena adanya krisis kesehatan. Dan ini sama sekali tidak bisa diremehkan. Satu ya. Dua, kuantifikasi permasalahan kesehatan itu kalau menurut saya masih sangat variatif di kalangan teman-teman di pemerintahan, dan yang paling gampang tuh ngelihat dari testing aja. Testing kita baru 600 sampai 650 per 1 juta manusia dibanding Amerika Serikat yang sudah melakukan 30.000, Singapura 25.000, Amerika Serikat 25.000, Singapura 30.000, Korea Selatan 12.000 per 1 juta manusia. Nah, gimana kita bisa mengukur derajat penularan, derajat transmisi kalau kita baru melakukan testing hanya 600-an per 1 juta manusia. Dan kalau kita nggak mengukur, kalau kita nggak bisa mengukur derajat penularan, gimana kita bisa menentukan kebijakan yang tepat tuh kayak gimana untuk melakukan lockdown secara selektif ataupun lockdown secara total atau komprehensif. Nah, itu kalau menurut saya there is a fallacy in the way we are actually quantifying the degree or the magnitude of the problem. Nah, itu kalau menurut saya harus disikapi. Penyikapannya tentunya dengan kesiapan dana dan keberanian dan keterbukaan.